Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalul rahmat wa bi syukrihi tazidul khairat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil kainat wa sayyidis sadat nabil muttaqin wa syafi'il mujibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-ghurril mayamin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Allahumma abdina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akhrijna bit taqwa wa jannibna bil ma'siyati ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, hadirin jamaah taklim mushola ilmu yakin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai pengajian kita tajdidu al-aqidah, kita perbaharui ya akidah kita dengan membaca akidah mujmalah supaya akidah ini membekas di dalam diri kita sampai kita nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir di alam barzakh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina lillahi rabban wa lil islami dinan wa li muhammadin nabiyyan wa rasulan wa lil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalallah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma qada ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hulul hadithil amimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma qada ya wasi'al
واغفر لنا ما مضى علمنا من جودك الدنيا وضرتنا ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى نبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحمة الفاتحة. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih melanjutkan kajian kita terhadap kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Albani. Masih bab yang 6 perkara. Itu lagi baru ke-7, satu lembar lagi baru yang ke-7 baru subahi ya. 2 lembar lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsaniyata asyrata. Dan nasihat yang ke-12. Anil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Siapa itu Hasan Basri? Wa huwa min akbaril tabi'ina, dan bermula ia yaitu termasuk pembesar dari tabi'in. Tapi kalau tabi'in man laqiya sahabat, orang yang berjumpa dengan sahabat ya. Jadi tabi'in ini termasuk yang digaransi oleh Rasulullah, termasuk umat-umat terbaik ya. Kata baginda Rasul, khairukum qarni ya. Umat Islam terbaik itu ya pada masaku, artinya yang semasa sahabat ya. Tsumma yalunakum, kemudian setelah kalian, setelah para sahabat, yaitu para tabi'in ya. Jadi tabi'in ini termasuk ya umat-umat duluan apa? Dia tidak bertemu Rasulullah, tidak ya. Dia tidak bertemu Rasulullah, dia tidak berjumpa Rasulullah, tetapi berjumpa dengan para sahabat. Sahabat adalah orang yang berjumpa Rasulullah ya. Masih gak jauh Pak ya, kita senang juga ya melihat orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah ya. Tetapi ini makanya termasuk tabi'in ini generasi terbaik umat Islam. Dan banyak juga di era tabi'in ini yang apa? Fondasi-fondasi syariat Islam itu dibuat ya. Kalau pada zaman Rasulullah Pak, para sahabat kalau nggak paham tentang pelajaran agama ya langsung nanya, nah ada sumbernya Rasulullah ya. Itu para sahabat ya. Jadi para sahabat kalau nggak paham tentang agama langsung nanya ke Rasulullah ya. Makanya para sahabat ya, ya termasuk sahabat umat terbaik ya. Nah, Rasul meninggal ya. Nah, kemudian sahabat ya, setelah sahabat tabi'in. Nah, tabi'in kalau dia nggak paham ya nanya sama sahabat. Ya, nanya sama sahabat, sahabat-sahabat yang masih itu. Makanya tabi'in ini masih dekat ya. Nah, termasuk Hasan Basri ini. Hasan Basri ini
tabi'in akbar tabi'in. Nah dari Syekh Hasan Basri ini nanti muncul aliran-aliran kalam, karena salah satu muridnya ya pendiri mazhab apa? Ya mazhab yang kita kita gunakan sekarang. Kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak. Nah kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pondasinya 3. Ya, yang pertama akidahnya itu mengikut mazhab Asy'ariyah, mazhab Asy'ari. Ya, Imam Abu Hasan Asy'ari. Nah, kita nih, ya, akidah kita, ya, ini mengikuti Abu Hasan Asy'ari. Fikihnya mengikuti 4 mazhab: Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Itu yang termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita masuk Syafi'i ya, berarti kita termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhlaknya, tasawufnya ikut Imam Ghazali. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah kita seperti itu. Dan akidah kita ini ikut mazhab Imam Asy'ari, di sifat 20, ya. Mazhab lain maka di sifat 20 itu saudara kita yang berbeda aliran sama kita nggak meyakini dia sifat-sifat 20, wujud tidak berlaku, ya. Nah, kalau kita yang mazhab Asy'ari meyakini itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya karena memang Rasul sudah mentafsirkan sendiri Pak bahwasanya satafariqu ummati ya ila salasin wa sab'ina firqah. Umatku nanti akan terpecah menjadi sekitar ya 70-an golongan. Kalau para ulama itu menjelaskan maksudnya 70-an itu mengibaratkan nanti Islam itu akan apa? Terpecah banyak jenis gitu ya, banyak aliran. Itu memang sudah terbukti ya. Sudah dirawat, sudah disampaikan oleh Rasulullah. Ya 14 abad yang lalu Islam nanti akan apa? Ya terpecah ini. Ya menjadi beberapa golongan. Kalau di situ dibaratkan ya 73 golongan. Ya kalau ulama itu banyak lah. Ya 73 itu bukan had pasti. Ya tetapi yang dimaksud 73 itu banyak. Ya belum masuk jenisnya seperti kayak NU Muhammadiyah gitu. Sebenarnya kalau itu masih satu, NU Muhammadiyah masih sama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah kayak Ahmadiyah, tuh Syiah begitu ya. Syiah, LDI, Khawarij, ya Mu'tazilah. Nah, persis lagi banyak. Nah, tetapi kata Rasul, ya lalu siapa yang benar? Ya. Nah, yang benar apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi yang kalian harus ikuti adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, itu tadi. Ya, kita jelaskan. Kita akidahnya mengikuti mazhab Asy'ari atau Maturidi, masih sama. Asy'ari Maturidi bedanya dikit. Cuma akidahnya masih sama. Beda sama Mu'tazilah nanti. Ya, Khawarij, apalagi Ahmadiyah udah. Iya, beda banget. Iya, Ahmadiyah udah punya Quran baru. Iya. Ya, Quran baru. Kalau Muhammadiyah mah sama sama kita ya, kan ya. Oh, Ahmadiyah sama sama kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah bedanya masuknya. Iya, masuknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Kemudian berbahasa. Dulu tuh kalau masih bayar ke masjid tiga dia kan LDI itu ya. LDI. Iya, LDI itu. Dia terkadang itu apa ibaratnya ada takiyah istilahnya di depan kita mah biasa aja. Iya, di depan kita biasa aja. Enggak, kita nggak dilarang, soal di depannya nggak dilarang. Apa? Kita kirim pulang. Iya, cuma kita pulang, kita selesai. Iya. Nah, 40 itu sih kayak dia. Kata dia najis. Kata dia selain mazhab dia, nah itu najis ya. Nah ini yang perlu ya ini karena memang sudah disampaikan sama Rasul ya bahwasanya umat Islam itu akan apa? Ya terpecah ya. Gitu. Nah ini salah satu nanti pondasinya ini Imam Hasan Al-Basri ya. Karena beliau akbar tabi'in dan banyak juga muridnya. Ketika beliau ini banyak pengajarnya beliau. Nah, nasihat beliau ini annahu qala
Inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Sesungguhnya rusaknya hati itu karena 6 perkara. Ada 6 hal yang dapat merusak hati. Ya kata Al-Imam Hasan Basri. Awaluha yudnibuna biraja'it taubati wa fi nusratin biraja'ir rahmati wa dalika tamannin. Yang pertama, orang yang berbuat dosa dengan mengharapkan taubat atau pengampunan. Dalam naskah yang lain biraja'ir rahmah, dengan mengharapkan rahmat dari Allah. Nah, jadi yang pertama Pak, orang yang sering berbuat dosa, ya, tetapi dia mengharap nanti juga dosa itu diampunin dan berbuat dosa terus, itu maksudnya, meremehkan dosa. Ya, nah ini dapat merusak hati. Nah, dosa kecil ini, ya, atau dia menunda taubat, mumpung masih muda ini, ya, entar aja udah tua kita taubatnya. Nah ini salah satu yang dapat merusak hati. Ya. Dalam apa? Saya pernah baca, bukan baca sih ya. Pernah dengar ya, guru saya ngomong itu, dia Mustafa Yakub, cuma saya lupa beliau itu referensinya dari mana. Cuma bahasanya masyhur. Ada istilah la sogoir ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. La sogoir, tidak ada dosa yang kecil ma'al istimrar, jikalau dilakukan secara terus menerus. Ya, jadi kita melakukan dosa kecil banget. Misal apa? Sering usil sama orang, ya, atau mengumpat sama orang, dengkiin orang, ya, ngata-ngatain orang, kata bilang, itu dosa kecil lah, ya, atau berbohong, ya, walaupun berbohong ayat munafik, ya, cuma kalau setiap hari dilakukan, la sogoir ma'al istimrar, ya, istilahnya kan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dosa kecil kalau dilakukan terus menerus menjadi banyak. Sebaliknya, wala kabair ma'al istighfar, tidak ada dosa yang besar yang diiringi dengan istighfar dan taubatan nasuha. Ya, karena Allah yang Maha Pengampun, Innallaha Ghafurur Rahim. Ya. Tapi itu intinya, jangan meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun, karena itu dapat merusak hati kita. Ya. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, wa yu'allimunal ilma wa la ya'maluna, dan mereka atau orang yang belajar ilmu dan tidak mengamalkannya. Fala fa'idata fil ilmi idza lam ya'mal bihi, maka tidak ada gunanya ilmu ketika tidak diamalkan. Kenapa? Wa innama samratul ilmi al-amal bihi, karena bahwasanya buahnya ilmu itu ya dengan mengamalkannya. Ya, ini udah banyak pembahasan ini ya. Ada ilmu yang harus diamalkan, sekecil apapun ilmunya, mau ilmu duniawiyah maupun ilmu ukhrawiyah, ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Jangan sampai kita menyembunyikan ilmu, kitmanul ilmi. Bagilah ilmu. Kita punya ilmu apa nih? Ya, sharing pada teman-teman kita, apalagi kalau teman-teman kita kesusahan. Ya. Sharing Pak, ya, bagaimana cara apa berdagang dan sebagainya.
Haji misalnya statusnya jualan goreng online dulu ini kan. Ya. Nah ini bisa ditiru Pak. Karena sekarang serba kita harus bisa apa? Yang paling penting harus perkembangan zaman sekarang udah. Kita kalau jualan di warung aja mah kalah sama warung Madura kita. Itu sampai ke Surabaya. Udah. Iya. Bandung sama Shopee sama TikTok. Meter udah pakai Agak ilmunya maju nih. Ya, jualan online ya. Karena sekarang semua udah berada di genggaman kita Pak. Iya, dunia di HP. Ya, semua berada di genggaman kita sekarang. Iya. Mau jualan bisa. Dibayar sekarang mah udah banyak pakai QRIS lah, transfer. Itu kagak pakai dompet sekarang udah. Ya, kagak bawa dompet. Kalau belanja kita nggak bawa dompet. Cuma itu memang Niki aja kita bikin bantu pemasaran dia aja. Iya. Mahal Mau aja kamu semua aja ya. Mas kayak gitu kita sekarang jemput bola istilahnya udah. Ya, kalau nggak begitu kita Nah, gue tukang gorengan, tukang cilok, pakai bar teganya, bayarnya. gopay. GoPay di sana sih. Ya. Pakai cash. Itulah dunia sekarang. Kita harus melek memang ya. Apalagi sekarang udah zamannya apa? Ada sebagai AI, ya, ya AI, meta dan sebagainya. Ya AI itu bisa menirukan kita, ya. Jadi kita jangan kaget juga Pak kalau di nelfon nih, mukanya maju ini, ya kan? Ya. Padahal itu kan, ya itu bisa suaranya. Cuma itu penipuan. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu penipuan di Salvador kan tuh. Transfer biasa begitu. Iya. Nah, kayak itu kita harus melek juga ya. Teknologi itu harus melek juga supaya yang menjaga diri kita lah dari penipuan tersebut. Nah ini yang kedua tuh ya, yang kedua mau udah paham lah. Jadi kalau berilmu ya harus diamalkan sekecil apapun ilmu kita. Wa idza amilu, dan apabila beramal la yukhlisuna, nah, tidak ikhlas. Nah ini bahaya juga ya. Nah, ini ketika kita beramal ya, berarti kalau nggak ikhlas itu kan namanya riya. Ya kita beramal ingin dilihat orang, ya ingin dipuji orang, bukan karena ikhlas karena Allah. Dijelaskan di sini wa idalam yukhlisil mar'u, dan apabila seseorang itu tidak ikhlas fil ibadati, di dalam beribadah, lam yasduq fiha, maka dia tidak jujur di dalam ibadah tersebut. Ya, ketika kita sholat terpaksa Pak, ya itu kan berarti kita ya tidak jujur bahwasanya kita ikhlas dalam beribadah. Kenapa? Fasidqu aslun, maka jujur itu adalah pokoknya. Wal ikhlasu far'un, dan ikhlas itu cabang dari kejujuran itu. Artinya kalau kita ibadah ya memang ikhlas ya, nah itu udah pasti jujur Pak ya. Nah seperti itu. Wa min du'a'il Imam Ahmad bin Hanbal, dan di antara doanya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal berdoa supaya dia supaya beliau berada di dalam jalur ikhlas Pak. Ya dalilal hayyari, wahai zat yang menunjukkan orang-orang yang bingung. Nah ini kita ya, termasuk orang-orang yang sering bingung Pak. Ya kenapa? Ya, karena kita harus selalu minta petunjuk dari Allah. Ya Imam Ahmad aja doanya seperti ini. Imam Ahmad seorang imamul madhab, ya imam madhab. Dullani ala tariqis shadiqina, tunjukkan kepadaku jalan orang-orang yang jujur. Waj'alni min ibadikal mukhlasina, dan jadikanlah
aku termasuk hambamu yang ikhlas. Nah ini doanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya boleh kita baca apa sesekali ya di dalam doa kita. Jadi ya dalilal hayyani dullani ala tariqis shadiqin waj'alni min ibadikal mukhlasin. Nah itu yang ketiga. Jadi yang dapat merusak hati ketika beramal kita tidak ikhlas. Nah itu. Yang keempat, wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkuruna. Mereka makan rezeki dari Allah tetapi tidak bersyukur, tidak mensyukurinya. Ya, berarti kufur nikmat. Ya. Jadi kita sering atau banyak diberikan nikmat oleh Allah, rezeki dari Allah, tetapi tidak mensyukurinya. Bagaimana cara bersyukur? Imam Nawawi menjelaskan, fasyukru idra'ul a'da'i fi mardatillah. Maka aplikasi syukur dengan menggerakkan anggota badan pada hal-hal yang diridhoi Allah. Artinya apa? Kita yang bersyukur ya tidak hanya mengucap alhamdulillah ya, tapi juga kita aplikasikan dengan badan kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita untuk ya digunakan dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Ya artinya tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa. Berarti kita belum bersyukur. Wa idra'ul amwali fiha, dan menginfakkan harta kepada hal-hal yang diridhoinya. Ya, harta yang diberikan oleh Allah ya kita gunakan untuk memberikan nafkah keluarga kita. Nah, itu termasuk dalam ridha Allah ya, bukan untuk judul ya. Sama yang kemarin lagi judul ini ya di Depok ya. Itu kan saya kata kalau lagi ke minimal seperti itu ada bocah kecil banget ya, ngapain tuh bocah top up dana, top up dana. Ngapain tuh buat top up dana? Ini biasa swab ya Allah kerja ya masih kecil udah banget ya Allah. Nah, itu yang penyakit lah ya, itu yang harus kita hindari itu ya. Karena sangat ditegaskan ya, innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan ya. Innamal khamr yang disebut dulu itu khamr yang pertama ya, khamr minuman keras ya. Karena minuman keras ya kita belajar itu kulli khati'atin ya, apa pangkalnya setiap kesalahan, setiap perbuatan maksiat itu khamr kan ya. Jadi kalau kita udah dapetin khamr, alhamdulillah ya, itu lanjutannya kita nggak tahu. Khamr kan itu dapat menutup otak kita. Khamr itu kalau dalam bahasa Arab itu khamr artinya penutup, penghalang. Ya, diminum dia menghalangi akal pikiran kita, jadi kurang waras sama itu. Ya, kalau orang mabuk kan ya berani, mau ngapain berani dia. Ya, orang tahunan, orang dia minum dulu dia itu. Ya, Jadi dulu. Ini dari pede dia. jadi pede. Iya. Ya, karena itu tadi akal pikirannya tertutup. Makanya dalam Al-Quran itu khamr pertama, yang kedua wal maisir, judi. Nah, itu juga udah. Sampai sekarang mah ya bandar mah dilindungi. Kalau bandar mah pintar dimenangin dulu ya. Iya kan? Udah dimenangin, udah ketagihan, udah dikalahin. Kalah terus. Ada ganda sudah. Iya. Lama-lama stres ya, banyak muntah, tanahnya pada dijual. Aku bocah ketua itu sama ada gila judul
Apa yang masuk? Kalau iklan ya, lagi berbohong. jaringan ini ya, apa ya? Tambah dilindungi juga dia badannya. Ya, sudah. Ya, kita banyak-banyak membentengi anak-anak kita sekarang. Nah itu ya, Imam Ahmad berdoa seperti itu. Yang keempat, wa ma yurduna bi qismatillahi, dan yang dapat merusak hati juga yaitu tidak ridho, tidak rela dengan pembagian Allah Ta'ala fi halatihi, pada keadaannya, tidak rela dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ya, kita menjadi orang miskin, kita anggap nggak ridho, ya Allah, kok saya ditakdirkan jadi orang miskin ini. Nah, itu dapat merusak hati, Pak. Ya, ya, tidak rela dengan apa yang ditakdirkan atau diberikan oleh Allah. Nah, di sini ada perkataan ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, qaddasa sarrahu, irdi biduni, ridolah, relalah dengan kehidupan yang sederhanamu, walzimhu jiddan, fatanqulu ilal a'la wal anfusu. Nah, jadi kata atau nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, ridholah dengan sikap sederhana, walzimhu jiddan, dan pertahankanlah keriduanmu. Kenapa? Fatanqulu ilal a'la, maka kamu akan berpindah kepada atau ke derajat yang lebih tinggi. Ilal a'la. Jadi kalau kita ridho dengan pembagian Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Wal anfusu, dan juga jiwa kita akan terangkat. Wabihi tahanna'a, dan dengan ridho dengan hal kesederhanaan kita, tahanna'a, ya, maka engkau akan tenang. Wabihi tabqa, dan di dalamnya atau di dalam kesederhanaan itu, ya, kamu akan kekal. Waktu fazu bila anak dunia wa ukhra, dan engkau akan dijaga tanpa kesulitan dunia dan akhirat. Summa tataraqqa min dzalika, kemudian berkembang olehmu dari hal itu ila ma huwa aqarra aina, dari apa-apa yang menyejukkan oleh ia akan matamu, wa ahna, dan akan lebih tenang. Artinya nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika kita ridho dengan takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, misalnya nanti kita akan ditinggikan derajat kita. Ya, ya, banyak mungkin kalau bisa tasawufnya Pak, ya. Nah, itu yang kelima. Jadi yang kelima, kalau kita tidak ridho dengan takdir Allah, akan rusak hati kita. Yang terakhir, yang keenam, wa yudfinuna mautahum wa la ya'tadiruna, dan mereka yang menguburkan jenazah-jenazah mereka, wala ya'tabirun, tetapi tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran. Aila yatadakkaruna lil mauti, atau tidak mengingat-ingat kematian. Jadi kita sering nguburin orang,
sering ikut pemakaman jenazah, tetapi kita tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Ya, banyak hadis Nabi. Ya, ketika tahlil itu kafa bil mauti wa izor. Apa artinya itu? Cukuplah dengan kematian itu sebagai nasihat, ya, sebagai peringatan. Ya. Nah ini kita mah udah habis, ya, nyolatin jenazah, ngumpulin jenazah, ngikutin, ya. Ya di situ kita nggak menyiapkan bekal untuk kematian. Ya benar kita tahu, nanti kita juga bakalan apa? Tidur itu, ya bakalan apa? Bakalan tinggal di hotel yang luasnya 2x1, ya. Itu hotel yang paling mewah kita nanti itu. Ya, bagaimana cara memewahkan hotel kita? Nah, banyakin bekal, ya, untuk kehidupan setelah, ya, mati. Ya, supaya kita masuk ke hotel bintang 5. Ya, memang itu ukurannya 2x1. Kalau mata kita Pak di dunia itu ukurannya 2x1. Tapi nanti kalau sudah dikubur, sudah diuruk, ya, nah itu nanti bisa berubah Mak. Bisa jadi hotel bintang 1, bisa jadi hotel bintang 5. Ya, tergantung amal ibadah kita di dunia. Ya. Nah, jadi orang yang tidak mengambil pelajaran dari hal tersebut, nah itu bisa merusak hati. Ini adalah hadis Rasul. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra, sesungguhnya alam kubur, awal manazilil akhirati, awal persinggahan dari negeri akhirat." Ya, jadi kita kalau udah mati Pak, ya, menurut hadis ini kita itu sudah masuk ke alam akhirat. Ya, nah, awal manazil, awal persinggahan kita, ya, di alam akhirat adalah di alam kubur. Jadi hotel, makanya Pak saya bilangnya, hotel kan kita nggak tinggal tetap kan, hotel kan nggak selamanya. Ya, singgah doang ke hotel. Anda baru ke rumah yang kekal itu di akhir. Ya, tinggal rumahnya rumah apa? Rumah yang apa? Rumah jadul, rumah jadul, rumah yang berusak, neraka, atau istana yang megah di surga. Nah, awal manazilnya itu adalah alam kubur. Nah, kita lihat Pak. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Maka jika dia selamat dari alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya nanti lebih mudah dari alam kubur. Artinya Pak, kalau kita udah selamat di alam kubur, ya, di alam kubur kita udah merasakan hotel bintang 5, ya, nah itu udah bakalan jadi tamu VIP Pak nanti ke surga itu. Ya, jadi paling aja minhu, ya, maka dan waisar minhu. Kalau kita selamat dari azab kubur, dari siksa kubur, ya, maka itu udah alamat Pak. Artinya, insya Allah di step langkah berikutnya dari hotel, ya, hotel pindah lagi ke mana? Kepada mahsyar, ya kan? Dihisab, dimizan, terus apa? Nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Kalau di alam kuburnya mudah, selalu mudah. Ya, Ustaz. Ya, ada sapaan. Ada sapaan Nabi. Nah, kalau di sini, kalau di alam kuburnya udah lebih mudah, ya, artinya, ya, kalau di alam kubur maupun dalam sapaan, ya, sapaan itu namanya nanti di hari kiamat, ya, dia merisap. Kalau dalam kubur kan belum.
Belum. Tapi kalau di alam kubur kita sudah selamat, tidak ada azab kubur, indikasi ke depannya kita lebih mudah jalannya. Ya, lebih mudah. Tetapi fa'il mana kawan? Wa illam yanju minhu, kalau dia tidak selamat dari siksa kubur, ya, maka ba'dahu asyaddu minhu, maka selanjutnya akan lebih berat. Karena kita di kuburan aja dari sisa ini, jangan alhamdulillah. Ya kan orang kalau diazab kubur itu kan, ya di dunia juga banyak apa? Ya maksiatnya, banyak dosanya. Ya, maka ke depannya ya bakalan lebih berat lah stepnya ya kan? Ya memang nanti ya ketika di apa? Ya di hari akhir, ya pas penentuan, ya ada yang ke surga, ada yang ke neraka, ada yang ke neraka dulu, ya kan? Habis itu baru ke surga. Ya ada juga yang dapat syafaat. Ya syafaat juga, ya apa? Ada kalau syafaat atau usma itu syafaatnya berbeda Rasulullah. Lalu yang lain ada yang bisa memberi syafaat? Ada, ya ada. Ya termasuk orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu diberi hak untuk syafaat. Nah, ayat Al-Quran. Ya. Kamu kalau orang susah bener nggak ada pertanyaan? Miskin. Pertanyaannya kan nggak ada pertanyaan katanya. Tapi maksud itu. Ya. Nah yang ada pertanyaan tentang hartanya. Nah kalau tentang hartanya pasti mau nanya apa? Ya. Iya. Kalau nanya hartanya, ya nggak punya harta apa yang saya tanya, ya kan? Tapi kalau dia sholatnya, ya itu harta ditanya yang lain. Iya ditanya lah. Ya, yang kalian tanya itu hartanya, kan? Yang mau punya harta saya di dunia, ya, kan? Ini guru nih, ada orang bertanya, apa definisi artinya sisa kubur ya atau penjabaran sisa kubur? Kalau kita kan artinya apabila kita meninggal identik dikuburin ya. Ya. Terus kalau orang matinya di laut, kata tenggelam itu pastinya entah gimana, kan dia nggak dikuburin. Nah itu definisi itu masalah makanya bukan sisa kubur, disebut alam barzakh. Ya, alam barzakh. Kan yang pesawat Iya, ada ke belakang, Iya. belakang ada sisanya. Iya. Iya, belakang ada sisanya. Makanya orang bertanya sisa kubur ini kuburin. Nah itu maksudnya gimana penjabaran Iya. maksudnya? Ada di guru nih, ada muridnya misalkan murid nih, ini dia kisah nyata tuh, dia Indonesia itu dari jalani kan, Iya. jadi yang kubur, dia muridnya, dia diajar berjadi, kamu itu murid saya, itu misalkan kayak kita nih, kita kayak Bali, kita di alam kubur, jangan itu, kan mau murid gua jangan, Ya bisa, seperti itu bisa. Ya. Itu termasuk. Nah, jadi itu makanya kita harus sering-sering mulia solihin ya. Iya. Kita bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, tawasul seringin ke guru-guru kita, jangan lepas. Ya, tawasul ya kalau kita nih guru kita sini ya Bapak Kenurani, Iya. kita tawasulin aja. Walaupun secara fisik mungkin kita tidak bertemu, ya kan? Tetapi secara sanad ilmu, ya kita kan masih diajarin nama Abuya, beliau masih hidup lah. Ya Buya, ya beliau sering taklim, maulid dan sebagainya. Itu udah transfer itu termasuk sanad ilmu lah. Yang penting kita tawasulin ke guru-guru kita. Kalau rombongan kita mah salah makin rame, usia kayak kita masih ngalamin ya. Bu? Iya. Masih ada udah nggak hitung 10 lebih. Nah, iya, mengalami apa lagi? Itu udah banyak banget ya. Tinggal kita sering tawasulin. Iya. Iya. Kayak Kenurani itu, ya. Beliau tuh kalau tawasul ya nggak pernah lepas guru-gurunya. Ya, saya Maliki, ya, saya Umar Hamdan Al-Mahrusi. Nyambung. Nyambung. Iya. yang meninggal kan diajar berjadi kan, Ya, insya Allah. Ya, lihat tadi itu. Ya, kita yang penting sering-sering lazimkan tawasul ke guru-guru kita, ke orang-orang soleh, ya termasuk kalau kita tawasul ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kan? Ya itu kan agar dianggap yang minimal kita, walaupun kita tidak bertemu dengan beliau, kita pernah mendengar kalam beliau dari para ulama-ulama, ya kan? Ya termasuk di kitab ini kan dari Syekh Nawawi, kita mendengar kalamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya kita berharap, ya dia syafaat sholihin ibaratnya, ya makanya Imam Syafi'i aja itu dalam syairnya, ya beliau pernah apa? Menyampaikan dalam syairnya, uhibbus sholihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, Pak beliau sangat tawadu.
uhibbus sholihina walastu minhum. Kata Imam Syafi'i, saya mencintai orang-orang yang soleh, walastu minhum, tapi saya bukan termasuk dari orang-orang soleh. Imam Syafi'i fatwa beliau. Apa kata beliau? Tadinya la'alli an anala bihim syafaat. Yang saya harapkan saya memperoleh syafaat dari mereka. Yang lainnya tadi banyak, ya syafaatul Quran, ya kan? Ya Quran juga bisa syafaatnya, bisa di alam kubur, banyak kisahnya kan? Ya, jadi kuburan kita gelap, nah Quran yang menerangi, ya kan? Nah, makanya kalau doa-doa hafal Quran ada tuh ya, ya apa? Waj'alil Qur'ana lana nuro, jadikanlah Quran itu cahaya. Fil qabri munisa, ya kan? Wa fil jannati rafiqa. Nah itu banyak nih. Nah nanti syafaat terakhir, syafaat cuma baru, syafaat Rasulullah. Nah itu. Jadi kita ambil pelajaran dari orang yang meninggal. Ini lagi kita habisin. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Hadis sahih ya, diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim. Satu lagi hadis. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna lil mauti faza'an." Sesungguhnya bagi kematian itu mengejutkan. Faida ata ahadakum, maka apabila maut mendatangi salah satu dari kalian, ya, faliyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini memang sudah diberitakan. Wa inna ila rabbina lamun qalibun, sama ya. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada Allah kita kembali dan kepadanya kita berpulang. Allahumma aktubuhu, kita doain Pak. Jadi ini ketika ada orang yang meninggal kita doain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini lebih panjang. Allahumma aktubuhu indaka fil muhsinin. Ya Allah, catatlah dia termasuk orang-orang yang baik. Waj'al kita bahu bil illiyin, dan catatlah amalnya menjadi amalan baik di surga illiyin. Wa khulub aqibahu fil akhirin, dan berikanlah ganti kepada yang masih hidup. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan engkau halangi kami untuk memberikan pahala kepadanya, wa la taftinna ba'dahu, dan jangan engkau uji orang yang ditinggalkannya. Ya, jadi ini doa apa ya? Kalau kita tidak lewat doa, ini lebih banyak desa ya. Tahu lagi nih hadisnya, mengaku. Rawahu Tabrani, wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, man sami'a bi mauti muslimin, barang siapa yang mendengar kematian seorang muslim, pada Allahu bi khairin, lalu dia mendoakannya kebaikan, kalimat. Ada orang meninggal, kita doain dia. Nah ini, kataballahu lahu ajra man adahu hayyan wa sayyi'ahu maitan. Maka Allah akan memberikannya pahala, ya, seperti pahala orang yang mengunjunginya ketika hidup dan mengantarkannya ketika menjadi mayit. Ya, jadi pahalanya ada dua Pak itu. Ya, pahalanya ada dua kalau kita mendoakan orang yang meninggal. Ya, seperti pahala apa? Silaturahmi, man ada hayyan wa sayyi'ahu mayitan. Ya, dan pahala ketika kita mengiringi orang yang meninggal. Nah, itu dapat Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma bihamdil Fatihah wa bisil Fatihah wa bikaramadil Fatihah ya badidal hamd ya tashifa ya man yaumil hamd ya wa